Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenari mania dimanapun berada, kembali saya Koko Hendrik hadir ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema ini yang sering pertanyaan yang sudah banyak masuk di WA saya ya, yang minta saya untuk membawakan video bagaimana tips kita dalam membeli kenari online ya. Ini banyak sekali teman-teman dari luar kota yang mempertanyakan hal tersebut karena sering beli kenari tapi tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Biasanya kenari-kenari yang dibeli itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini yang sering masuk ke kolom komentar saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video nih untuk teman-teman bagaimana cara memilih atau membeli kenari secara online agar teman-teman tidak tertipu ya. Ada beberapa tips dari saya yang akan saya berikan. Silakan teman-teman simak berikut ini. Oke, baik teman-teman, sebenarnya dalam membeli kenari ini lebih baik itu adalah sistem PCB ya, atau pantau cocok bayar, atau teman-teman bisa datang langsung ke tempat peternaknya maupun ke tempat penjualnya sehingga teman-teman bisa puas ya memilih kenari-kenari tersebut, kemudian kalau cocok bisa dibayar. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sibuk kerja atau di daerah tersebut tidak ada penjual kenari atau tidak ada peternak kenari, dan teman-teman harus menggunakan cara online gitu ya dalam menjual membelinya, itu tips dari saya yang pertama adalah pilih penjual yang benar-benar terpercaya. Biasanya yang penjual-penjual tersebut menggunakan media sosial, baik itu Facebook, kemudian YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Itu silakan teman-teman cek di komentarnya. Carilah komentar-komentar yang banyak positifnya daripada negatifnya ya dalam membeli kenari. Kalau di link media sosial tersebut banyak komentar-komentar positif, itu akan lebih baik. Tapi kalau banyak komentar-komentar yang negatif, lebih baik untuk teman-teman dihindari ya. Terus kemudian teman-teman bisa minta referensi kepada teman yang pernah beli atau pada saudara, bahkan ada yang di luar kota, misalkan ada di kota A, teman-teman bisa minta referensi yang kalau punya teman di kota tersebut, bagaimana dengan penjual ini amanah atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Yang langkah pertama yaitu pilih penjual yang benar-benar terpercaya. Kemudian untuk yang kedua itu teman-teman harus periksa harga kenari. Harga kenari tersebut itu masih wajar atau tidak teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai tergiur dengan harga kenari yang murah gitu. Harga kenari itu semuanya ada standarnya, baik itu dari seri lokal, seri F ya, itu semuanya ada standar harganya. Kalau selisih sedikit saja, mungkin ada selisih 50.000 atau 100.000, itu mungkin masih dalam tahap wajar ya teman-teman. Tapi kalau harga kenari itu jauh di bawah standar, ini yang patut dipertanyakan, karena ternak kenari itu tidak gampang teman-teman. Jadi untuk mencetak kenari yang bagus itu juga tidak mudah. Nggak mungkin peternak itu menjual harga kenari jauh di bawah pasaran. Jadi kalaupun mencari yang selisihnya cukup dikit saja. Jadi jangan pernah tergiur dengan harga murah teman-teman. Jadi periksa dulu atau browsing harga kenari di kota tersebut untuk seri ini harganya berapa gitu teman-teman, harus jelas ya. Jadi diperiksa dulu harga kenari, harganya harus wajar, jangan sampai harga kenari jauh di bawah standar. Itu bisa juga terjadi penipuan nanti kalau membeli kenari dengan harga yang murah tetapi gambar atau videonya kualitasnya sangat bagus. Dan ini harap berhati-hati ya untuk teman-teman di poin yang ini. Kemudian biasanya teman-teman melihat postingan itu, melihat foto dan video kenari-kenari tersebut tampak bagus ya, dan membuat teman-teman minat ya untuk membeli kenari secara online. Dan itu teman-teman harus pastikan foto dan videonya harus jelas, dan foto dan video tersebut harus yang real, yang asli ya, dibuat dengan tanggal terbaru, jangan video yang sudah lama gitu ya teman-teman. Jadi pastikan minta foto dan video secara jelas. Kemudian teman-teman juga harus tahu ringnya. Misalnya membeli kenari AF, harus tahu ring-iringnya dari peternak mana, kemudian dari indukan apa gitu ya. Misalkan beli di peternak ya teman-teman, beli di peternak misalkan seri AF, itu harus dicek dulu indukannya apa, pejantannya apa, jadi harus jelas. Demikian juga kalau dengan F1, jadi dari YS apa, dengan pejantan apa dan betina apa, biasanya itu harus jelas teman-teman. Jadi minta
kejelasan baik itu foto dan video ya, untuk memastikan kenari tersebut benar-benar nyata atau real ya teman-teman. Setelah itu teman-teman, pastikan ya penjual tersebut mau diajak video call. Biasanya kalau di tempat saya gitu, ada teman-teman luar kota yang ingin melihat di kenari di tempat saya itu sering juga video call apa benar di tempat saya itu ternak kenari atau tidak gitu. Jadi biasanya penjual yang amanah itu diajak video call akan mau teman-teman. Tapi kalau yang tidak amanah biasanya akan susah ya diajak video call, ada aja alasannya. Tapi kalau yang amanah itu mau diajak video call. Dengan video call teman-teman bisa pastikan, misalkan teman-teman membeli kenari yang sudah gacor atau gacoran ya, kemudian sudah dikirimkan foto dan video gacornya, tetapi bisa saja video itu direkam beberapa minggu yang lalu, bahkan direkam 1 bulan yang lalu, dan sekarang kondisi burung tidak begitu bagus, itu juga bisa. Tetapi kalau orang tersebut mau diajak video call, biasanya itu real ya teman-teman, itu adalah penjual yang baik, mau diajak video call. Dan pada saat video call pastikan burung yang kita beli itu disuruh memvideokan ya secara langsung. Kita lihat gambarnya sama enggak dengan apa yang kita inginkan, sama enggak dengan yang ditawarkan, baik lewat foto maupun video. Kemudian ringnya juga bisa di video call ya, sama apa tidak dengan yang ada di video. Kemudian pastikan, misalkan membeli gacoran, pastikan burung itu gacor saat di video call. Biasanya teman-teman harus di video call itu dilihat ya benar-benar kenari tersebut gacor apa tidak kalau teman-teman beri gacoran. Demikian juga anakan maupun dengan betina siapan. Nanti kalau dia sudah mau diajak video call, dia menunjukkan identitas burungnya, kemudian sesuai dengan apa yang difoto dan video, ini akan lebih baik dan ini kemungkinan adalah penjual yang amanah. Kemudian teman-teman juga tanya kesehatan, bagaimana burung ini sekarang posisinya sedang apa, tidak ada cacat atau tidak ada minusnya ya, harus jelas. Kemudian dipantau itu, dilihat dulu mulai dari matanya katarak apa tidak, dari perutnya nyilet atau tidak, kemudian dari kakinya, kuku-kukunya lengkap apa tidak, itu harus semua harus dijelaskan ya teman-teman, harus jelas secara gamblang gitu, dan lewat video call kemudian lewat tanya kesehatan dari kenari tersebut. Kemudian teman-teman, penjual yang baik biasanya itu dia bisa menggaransi atau mau menggaransi kenari tersebut. Biasanya itu kalau memang beli gacoran ya harus gacor ya, walaupun sudah nyampe rumah kita setelah beberapa hari terpantau gacor. Itu biasanya digaransi oleh penjual ya, apabila penjualnya benar-benar amanah sesuai dengan di video ataupun foto yang dikirimkan. Jadi harus ada garansinya ya. Untuk biasanya kalau anakan, ini anakan sifatnya hanya prediksi teman-teman. Kalau anakan itu tidak bisa jamin 100% untuk jantan betinanya ya. Kita hanya biasanya memprediksi, karena biasanya kalau dari anakan kadang ada yang meleset gitu ya kalau beli dengan jumlah yang banyak. Jadi garansi juga wajib ditanyakan kepada penjualnya. Kemudian kalau hal-hal tersebut di atas yang sudah saya sebutkan itu semuanya sudah jelas, sudah gamblang gitu ya teman-teman, kemudian bolehlah melakukan pemesanan. Nanti pemesanannya dilihat, pengirimannya lewat apa juga harus diperjelas ya teman-teman. Pembayarannya lewat apa, biasanya lewat COD atau transfer langsung ya, banyak metode. Nanti silakan teman-teman harus lebih jelas ya, nanti juga pengirimannya lewat apa. Kemudian setelah burung itu transaksinya selesai, burung itu dikirim nyampe ke tempat teman-teman, ke rumah teman-teman ya, jangan lupa yang pertama adalah periksa kondisi kenari. Apabila kenari itu sudah nyampe rumah kita ya, periksa kondisi kenari itu sesuai nggak dengan apa yang ada di atas tadi, yang kayak kirim video call dan lain sebagainya. Kenarinya sama nggak, ringnya sama, size-nya maupun warnanya sama nggak. Kalaupun itu sama. Kemudian yang kedua, tanya perawatan teman-teman. Biasanya burung itu perawatannya berbeda-beda. Saat kita merubah pola makannya, merubah jenis pakan dan ekstra breedingnya, biasanya berpengaruh terhadap kenari-kenari tersebut dan harus beradaptasi lagi. Kemudian untuk supaya tidak lama-lama beradaptasi,
pasti teman-teman harus tanya perawatannya burung ini dulu dikasih makan apa. Misalkan kalau bijiannya apa saja. Kemudian kalau dikasih ekstra pudingnya apa saja. Kemudian cara merawatnya seperti apa, penjemurannya, dan juga dikerodong atau tidak dalam kesehariannya itu harus ditanyakan ya untuk teman-teman, agar bisa nanti dalam perawatan kenari tersebut cepat beradaptasi dan sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman. Jadi harus tanya masalah perawatannya ya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman bisa simpan bukti transaksi. Apabila suatu hari nanti ada kendala atau apa, teman-teman masih punya bukti transaksi tersebut. Jadi itu ya teman-teman, langkah-langkah dalam membeli kenari online. Ini tips dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi semoga teman-teman dari luar kota yang kemarin selalu tanya ya cara membeli kenari online, lewat video ini semoga bisa menjadikan referensi atau tambahan ilmu ya untuk membeli kenari secara online. Semoga kalau memang ini video saya ini kurang lengkap, teman-teman bisa juga tambahkan nanti di kolom komentar apabila ada yang kurang jelas ya teman-teman. Semoga bisa membantu rekan-rekan sehingga tidak tertipu dalam membeli kenari online. Oke, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.